Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Mr. Clement. Selamat pagi Miss Julie. Ya, anak-anak, hari ini kita akan beribadah semuanya. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, semuanya duduk rapi. Sudah siap untuk beribadah? Ya, anak-anak, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau berdoa dulu. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, dipimpin oleh Mr. Clement. Yuk anak-anak, kita masuk dalam doa. Semua sikap yang baik ya, tidak ada yang ngobrol. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang membaik, yang duduk dalam tahta kerajaan surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Bapa untuk mengucap syukur atas segala rahmat dan berkat yang Kau berikan pada kami. Bapa yang Maha Baik, kami juga menyerahkan untuk kebaktian hari ini pada tangan-Mu. Kiranya kami dan anak-anak dapat mengikuti kebaktian hari ini dengan baik. Kiranya Engkau juga terus memberkati kehidupan kami dan kami pun dapat melakukan apa yang Kau firmankan sesuai dengan yang akan dibawakan oleh Ibu Lia nanti. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya anak-anak, kita mau memuji Tuhan. Semua anak-anak bangkit berdiri. Ayo anak-anak bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi hidup tanpa Yesus seperti donat. Ikutin ya gerakan Mr. Clement dan Miss Julie. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Padamu bangkit dalam hatiku. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, ayo kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ya, anak-anak masih pada semangat untuk bernyanyi? Ya, kita ada lagu yang kedua. Apa itu Pak Clement? Aku istimewa. Wah, istimewa Pak Clement, istimewa tidak? Wah, istimewa banget Bu. Oh, berarti anak-anak semuanya dan Miss Julie, Mr. Clement, kita semua istimewa. Yuk kita mau bernyanyi sama-sama. Dunia boleh katakanku tak berarti. Dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa.
Tuhan, kita mau angkat pujian firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Yesus, tolonglah aku. Mari anak-anak kita semua satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul di acara ibadah pagi hari ini semua karena kasih dan karunia daripada Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran firman Tuhan dan dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi anak-anak semua, good morning everyone. Hari ini Miss Lia akan menyampaikan firman Tuhan untuk anak-anak semua. Nah anak-anak, firman Tuhan kali ini diambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat ke-12 sampai ke-16. Ulangi ya, dari 2 Timotius pasal 4 ayat 12 sampai 16. Miss Lia akan bacakan untuk anak-anak semua. Anak-anak bisa baca nanti di kelas masing-masing ya. Dari ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Anak-anak, firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Timotius. Anak-anak, Timotius ini adalah anak rohani dari Bapak Paulus. Wah, kalau anak-anak tahu, Paulus itu adalah salah satu murid Tuhan yang luar biasa, memberitakan firman Tuhan, bahkan memuridkan banyak orang. Nah, Timotius ini adalah salah satu anak muridnya ya, anak rohaninya Paulus. Nah, ketika itu Timotius dipanggil masih sangat muda anak-anak. Ada yang mengatakan bahwa Timotius itu ketika melayani Tuhan, dipanggil oleh Tuhan, bahkan menjadi hamba Tuhan baru berusia 15 tahun. Wah, masih muda sekali ya. Kalau anak-anak bayangkan 15 tahun itu kira-kira kelas 3 SMP mungkin ya anak-anak ya. Tapi dia sudah menjadi hamba Tuhan. Nah, Bapak Paulus mempercayakan orang-orang yang lebih tua dari Timotius untuk dimuridkan oleh Timotius ini, dilayani oleh Timotius ini. Wah, anak-anak bisa bayangkan ya anak-anak ya. Mungkin yang Timotius layani ini usianya 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Udah lebih tua daripada Timotius. Tapi Timotius tidak menyerah, dan Bapak Paulus pun tidak gentar tuh. Dia nggak bilang, aduh jangan kamu masih kecil, enggak. Bapak Paulus nggak bilang begitu. Dia malah katakan, dikasih nasihat tuh di ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tuh, Bapak Paulus itu bahkan memberi semangat sama Timotius. Timotius, walaupun kamu muda, jangan biarkan
seseorang pun merendahkan kamu. Wah, luar biasa sekali ya. Tapi kira-kira anak-anak, dari semua perjalanan Bapak Timotius dan Timotius tadi, Bapak Paulus dari perjalanan Bapak Paulus yang mengangkat Timotius menjadi hambanya, tentu ada yang harus dibuktikan oleh Timotius. Apa yang harus dibuktikan oleh Timotius? Coba anak-anak ada yang tahu tidak? Apa sih yang perlu dibuktikan oleh Timotius kepada orang-orang yang dilayaninya? Ternyata yang perlu dibuktikan oleh Timotius adalah sikap hidupnya, karakternya anak-anak. Nah, bayangkan ya anak-anak ya, masih kecil-kecil sudah melayani orang yang lebih tua. Kira-kira orang yang lebih tua itu pasti kan akan melihat, ih, apa nih anak kecil nyuruh-nyuruh? Apa nih anak kecil ngajarin-ngajarin? Nah, tapi ternyata Timotius menunjukkan dengan sikap dia, karakter dia, teladan yang dia berikan kepada orang-orang sehingga orang-orang yang dilayani bisa senang dilayani oleh Timotius. Anak-anak bisa lihat di ayat selanjutnya ya. Nah, di ayat ke-13 dikatakan, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Rupanya Bapak Paulus mengatakan yang pertama, anak-anak, Timotius itu harus bertekun merenungkan kitab-kitab suci. Nah, anak-anak dalam kehidupan kita sehari-hari juga, kita juga sama ya, memimpin hidup kita, menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, rajin merenungkan kitab-kitab suci. Anak-anak rajin tidak membaca Alkitab? Ayo, dijawab dalam hati nih ya. Siapa yang rajin? Siapa yang tidak rajin? Nah, yang belum rajin, lebih semangat. Rajin membaca firman Tuhan. Lalu, yang kedua, jangan lalai dalam menggunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu. Tuh, anak-anak diberikan talenta oleh Tuhan. Sama seperti Timotius. Timotius diberikan talenta oleh Tuhan. Anak-anak diberikan talenta oleh Tuhan. Mungkin ada yang pintar matematika, ada yang pintar nyanyi, ada yang pintar alat musik. Gunakan untuk bisa melayani orang-orang di sekitar anak-anak. Waktu teman kita nih gak bisa nih pelajaran, kita bantu. Waktu di gereja misalnya ya, butuh nih pelayanan nyanyi, pelayanan alat musik, kita bantu. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, perhatikan semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuan nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Anak-anak, kita perlu mengawasi diri kita sendiri. Yang ketiga, yang pertama kan baca firman Tuhan rajin-rajin. Yang kedua, menggunakan talenta untuk membantu orang-orang di sekitar kita. Dan yang ketiga nih, awasi diri kita sendiri. Wah, kadang-kadang kita pinter ya, rajin ya, nuduh teman gitu ya, si itu, si anu, si A, si B, si C. Padahal kita tidak mengawasi diri kita sendiri. Awasi diri kita. Apakah karakter kita, sikap hati kita, sikap kita dalam bergaul sudah sesuai dengan firman Tuhan atau belum? Ya, jangan mudah menunjuk. Wah, tapi coba lihat diri kita sendiri. Oh iya ya, saya rupanya masih berkata kasar. Oh iya ya, saya rupanya masih nakal. Oh iya ya, saya rupanya masih malas belajar, Miss. Nah, dari sini kalau kita bisa mengawasi diri kita sendiri, pasti bisa jadi teladan untuk banyak orang di sekitar kita. Seperti Timotius. Pertama, Timotius tadi rajin apa? Rajin baca firman Tuhan. Yang kedua, menggunakan talenta yang Tuhan berikan buat melayani orang-orang di sekitarnya. Dan yang ketiga, mengawasi tingkah lakunya, ya, dalam berkata-kata, bertingkah laku, berpikir juga, diawasi semua. Timotius selalu takut akan Tuhan. Begitu juga anak-anak hari ini, kita belajar sama-sama dari contoh Timotius yang masih muda, masih 15 tahun kira-kira umurnya saat itu anak-anak, tapi dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan. Kalau Timotius saja bisa dipakai Tuhan, apalagi anak-anak. Apakah anak-anak mau dipakai oleh Tuhan atau tidak? Misia yakin semua anak-anak di kalangan kudus mau dipakai oleh Tuhan. Karena itu anak-anaknya jangan lupa 3 poin tadi yang saya kasih tahu ya. Tips dari Bapak Timotius, wah saudara Timotius, kakak Timotius ini nih. Tips tadi yang pertama, baca firman Tuhan. Kedua, gunakan talenta untuk membantu orang-orang di sekitar. Dan yang ketiga, awasi diri sendiri. Ya, jaga diri sendiri. Anak-anak, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati anak-anak semuanya, menjadikan anak-anak menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang bisa memberikan teladan bagi orang-orang di sekitar. Mungkin hari ini teladan baru diberikan kepada teman-teman di sekelas mungkin ya. Tapi lama-lama nanti orang tua kalian akan melihat, oh iya ya, anak saya ini bisa menjadi teladan. Oh, rupanya saudara melihat. Wah, lebih lagi lingkungan gereja melihat, wah bagaimana Tuhan menggunakan kalian, hadir dalam hati kalian, bahkan menjadikan kalian anak-anak yang memiliki
memiliki karakter yang luar biasa. Misia percaya karya Tuhan dalam hidup kalian tidak akan berhenti begitu saja, tetapi karya Tuhan dalam hidup kalian sampai nanti kalian dewasa. Bahkan sampai nanti mungkin kalian sudah besar-besar, Misia sudah tua, ketemu lagi. Wah, luar biasa ya, ternyata kalian nih nanti besarnya nih punya karakter yang hebat sesuai seturut firman Tuhan. Nah, itulah yang diharapkan oleh Misia dan guru-guru semua di Kalang Kudus. Nah, anak-anak, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati anak-anak semuanya menjadi teladan bagi teman-teman di sekitar kita, bagi orang tua kita, lingkungan rumah kita, bahkan menjadi berkat dan menjadi pemimpin untuk diri sendiri juga ya anak-anak ya. Misia yakin juga anak-anak mampu melakukannya di dalam Tuhan. Misia punya ayat hafalan buat anak-anak. Kita semua hafalkan sama-sama ya. Nanti di kelas masing-masing bersama wali kelas masing-masing. 2 Timotius 4 ayat 12. Ayat hafalannya 2 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Yuk, semua lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang memberkati kami. Kami bersyukur mendengar firman Tuhan dikala kami masih muda ya Tuhan. Walaupun usia kami masih sedikit, walaupun kami masih muda ya Tuhan, tapi kami mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, ajar kami untuk setia melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki ya Tuhan. Setia membaca firman Tuhan, setia menggunakan setiap talenta kami untuk membantu orang-orang di sekitar kami. Bahkan setia untuk menjaga sikap kami, menjaga perkataan kami, menjaga perilaku kami, menjaga semua hal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini semoga menjadi berkat bagi kalian dan kalian menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekitar kalian. Ingat, lakukanlah firman ini dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan mengakhiri kebaktian hari ini dengan menaikkan sebuah pujian. Bapa, terima kasih.